Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini ada yang tidak masuk kelas? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai teks prosedur, masih ingat kan? Nah, pada minggu sekarang kita akan belajar mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu mengetahui pengertian teks iklan, slogan, dan poster, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya, kalian juga mampu mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Sebelum pembelajaran berlangsung, kalian membentuk kelompok 4-5 orang. Nah, setelah itu, Ibu akan memberikan ketiga contoh teks tersebut. Coba kalian cermati ya. Ada yang ingin menanggapi? Bu, bagaimana cara membedakan teks? Baik, sekarang kita akan mempelajari pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Nah, teks iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa, atau dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak produk dan jasa. Itu biasanya dimuat dalam media massa, majalah, koran, dan dapat ditempel di ruang publik, di tempat-tempat umum. Kemudian yang selanjutnya itu slogan. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat yang dibuat seindah mungkin. Biasanya digunakan itu sebagai moto atau tuntunan prinsip suatu perusahaan atau organisasi. Nah, moto hidup juga bisa. Jadi prinsip yang dimiliki oleh suatu instansi. Nah, selanjutnya teks poster. Nah, teks poster ini sama seperti yang lain ya, memberitahukan iklan, memberitahukan segala informasi. Nah, teks poster ini biasanya lebih mengutamakan tampilan seperti gambarnya menarik perhatian, kemudian terdapat kontak seperti itu. Baik, selanjutnya unsur-unsur pada teks iklan. Terdapat 5 unsur. Yang pertama itu menarik perhatian. Nah, bagaimana promosi itu dapat menarik perhatian halayak umum? Selanjutnya, memberi ketertarikan. Nah, memberi ketertarikan di sini itu bagaimana iklan itu dapat mengugah rasa ingin tahu pembeli. Contohnya pada iklan Le Mineral. Nah, pada iklan tersebut kan sama saja ya seperti ikan air mineral yang lainnya, tetapi pada ikan Le Mineral itu terdapat kalimat ada manis-manisnya. Nah, tentu itu menggiring masyarakat untuk membeli dan ingin tahu apakah benar air mineral tersebut mengandung rasa manis seperti itu. Selanjutnya keinginan. Nah, pada keinginan di sini itu harus memecahkan masalah pembeli. Nah, contohnya itu pada iklan hand sanitizer. Karena adanya wabah pandemi saat ini, diharapkan produk tersebut dapat membunuh kuman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adanya kepercayaan. Nah, kepercayaan ini diharapkan pembeli itu dapat mempercayai produk tersebut agar tidak terjadi permasalahan. Nah, contohnya itu adanya BPOM, adanya logo halal, kemudian menggunakan model atau peraga artis yang terkenal agar pembeli itu percaya akan produk tersebut. Nah, yang terakhir itu adanya tindakan. Nah, tindakan di sini itu bagaimana respon pembeli untuk misalnya menghubungi kontak yang ada dalam iklan tersebut atau mengunjungi toko-toko yang diberitakan atau diiklankan seperti itu. Yang kedua adalah unsur slogan. Terdapat 3 unsur slogan. Nah, yang pertama itu kalimatnya itu sederhana ya anak-anak, hanya terdapat frasa,
klausa, dan kalimat. Kemudian kalimat yang dibentuknya itu sangat menarik, sederhana, memperhatikan keindahan kata-kata. Nah, yang terakhir yaitu slogan itu merupakan suatu semboyan bagi perusahaan atau lembaga atau instansi, bisa juga disebut sebagai motto. Nah, yang ketiga yaitu unsur yang terdapat pada teks poster. Terdapat 9 unsur. Yang pertama itu menggambarkan produk jasa yang jelas. Nah, penggambarannya itu harus jelas ya anak-anak. Yang kedua adanya warna dan tulisannya itu harus diperhatikan. Hurufnya juga harus diperhatikan. Nah, yang ketiga itu adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini itu bagaimana menyeimbangkan antara warna, tulisan, kemudian gambar seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adanya logo yang jelas yang dapat dilihat ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adanya nama dan slogan yang jelas. Nah, nama yang slogannya itu harus jelas ya anak-anak. Kemudian adanya foto atau gambar yang menarik. Terus juga adanya kontak atau media sosial yang dapat dihubungi. Kemudian bahasa yang digunakannya juga itu harus dapat dimengerti oleh semua atau oleh khalayak umum. Dan yang terakhir itu adanya saran yang jelas. Nah, saran di sini itu apakah poster itu ditujukan untuk orang dewasa, ataukah untuk anak-anak, ataukah untuk orang tua, untuk remaja, tentu itu berbeda-beda. Nah, kita itu harus memberikan semua informasi yang jelas. Nah, setelah kalian melihat contoh dan materi pembelajaran yang Ibu jelaskan, kira-kira apa yang kalian ketahui? Coba. Nah, coba kalian berargumen. Saya Bu dari kelompok 2 ingin berargumen. Iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahukan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan sehingga orang yang melihat iklan tertarik dengan produk tersebut. Lalu, slogan adalah serangkaian kata-kata atau kalimat yang menarik serta mudah diingat oleh banyak orang dan biasanya dijadikan pelengkap pada iklan dan poster. Lalu, poster adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan gambar dan tulisan serta dipasang di tempat umum yang mudah dijumpai banyak orang. Saya dari kelompok 1. Unsur-unsur iklan adalah menarik perhatian, ketertarikan, keinginan, kepercayaan, adanya tindakan. Unsur-unsur slogan adalah dalam sebuah frasa atau kalimat, singkat, jelas, mudah diingat. Unsur-unsur poster adalah terdapat gambar logo, slogan, nama, alamat atau kontak yang bisa dihubungi. Baik, kalian sudah pintar ya, mampu membedakan ketiga teks tersebut. Nah, selanjutnya kalian simak gambar poster dan gambar slogan, kemudian kalian simak juga video yang akan Ibu tayangkan. Mari kita cuci tangan, nyalakan air keran, air mengalir, basahi tangan, pakai sabun supaya bersih, bye-bye kuman. Mari kita cuci tangan setelah dari toilet, selesai mandi sebelum makan, pagi, siang, dan malam hari, bye-bye semua kuman. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu, sela-sela jari, tangan kanan dan kiri, jangan lupa kuku, lalu bilas, keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci telapak tangan, cuci punggung tanganmu, sela-sela jari, tangan kanan dan kiri, jangan lupa kuku, lalu bilas, keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci tanganmu. Lifebuoy. Nah, sekarang
setelah kalian menonton video tersebut, coba kalian cari unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga teks tersebut. Nah, kemudian kalian mengerjakannya secara berkelompok ya anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Nah, kalau kalian sudah selesai, sekarang kalian coba simpulkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kemudian kalian presentasikan oleh perwakilan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu, sudah dikerjakan. Silakan untuk perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Perkenalkan, nama saya Rama, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai slogan, iklan, dan poster. Nah, untuk slogan yang beri kami solusi bukan polusi merupakan slogan yang sangat sederhana namun syarat akan makna, yang menjelaskan bahwa kehidupan hewan di hutan mulai punah akibat banyaknya pembakaran hutan, penculikan satwa yang dilindungi seperti orangutan. Lalu banyak hewan mati karena hutan yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka meminta solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada di hutan. Nah, lalu yang selanjutnya ada iklan. Nah, terdapat beberapa unsur dalam iklan tersebut, yaitu attention atau menarik perhatian. Dalam video iklan Lifebuoy terdapat ada anak SD yang menyanyikan lagu cara mencuci tangan. Lalu ada unsur ketertarikan, yaitu menarik perhatian bagi anak agar terbiasa mencuci tangan dan bagi orang tua untuk melindungi anak dari bahaya kuman. Lalu ada keinginan atau desire. Banyak kuman jika kita tidak melakukan pola hidup bersih. Lalu ada kepercayaan atau conviction. Pembeli akan mengecek logo BPOM dan lain-lain yang tertera dalam produk agar dapat dipercaya. Lalu ada tindakan. Ketika ketidaksesuaian melihat sabun Lifebuoy, teringat iklan yang akan membelinya. Lalu untuk poster. Nah, untuk poster ini terdapat gambar cara memakai masker yang benar oleh ilustrasi wanita. Lalu huruf dan warnanya itu bervariasi, warna seimbang, tidak ada cacat atau tidak jelas. Lalu ada nama, cara memakaikan masker yang benar, dan slogan, ingat gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, atau ketika batuk tertulis jelas, itu tertulis dengan jelas. Lalu terdapat logo Germas dan Kemenkes RI. Setelah itu ada bahasanya itu mudah dimengerti dan dipahami. Lalu ada alamat sosial yang tertera, yaitu www.promkes.kemenkes.go.id. Lalu ada foto ilustrasi menarik dan saran jelas bagi orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Terima kasih. Sekian dari pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba anak-anak beri apresiasi. Baik, mari sekarang kita simpulkan bersama ketiga teks tersebut. Nah, teks iklan adalah teks yang membujuk dan mengajak khalayak atau mendorong khalayak untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, kemudian kalau slogan, ada yang tahu apa itu slogan? Saya, Bu. Slogan adalah rangkaian kalimat yang syarat betul, akan Renata. makna. Iya, betul. Slogan itu merupakan suatu tuntunan atau prinsip atau moto hidup, bisa juga moto hidup ya, atau moto yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan menggunakan kata-kata yang syarat akan makna. Ya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya itu teks poster. Ya, betul. Nah, teks poster itu merupakan teks yang sama seperti yang lainnya, yaitu memberi informasi produk ataupun
apapun itu ya, seperti pengumuman juga bisa, namun membuat gambar yang menarik agar menarik juga untuk khalayak baca, seperti itu. Oh, berarti Bu, teks iklan itu tujuannya itu menginformasikan sesuatu. Jadi, misalnya ketika saya akan berjualan pisang coklat, harus ada promosi ya Bu, memberitahukan teman-teman saya. Ya, benar, Rama. Setelah kita mengetahui pengertian teks iklan, slogan, dan poster, diharapkan kalian itu dapat membuat suatu teks untuk mempromosikan produk yang akan kalian buat. Nah, produk-produk yang akan kalian buat itu dipromosikan agar menarik minat para pembeli. Dengan syarat kalian juga harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami atas materi yang kita pelajari bersama hari ini? Sudah Bu, paham. Setelah kalian memahami unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, Ibu memberi tugas kepada kalian secara berkelompok untuk membuat teks iklan, slogan, dan poster produk yang akan kalian jual. Kemudian kalian buat dalam format JPG. Kalian harus membuat semenarik mungkin ya anak-anak, harus ada ilustrasinya yang bagus, seperti itu ya. Pokoknya menarik agar kalian juga mendapat nilai yang bagus ya tentunya. Dikirimnya itu melalui via email ya. Nanti Ibu tuliskan email tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai dan dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat manfaat yang banyak dalam pembelajaran kali ini dan kalian juga diberi kesehatan dan bersemangat. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum meninggalkan ruangan kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.